Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Agatha Mariska Panjaitan, mahasiswi Pendidikan Matematika Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dengan NIM 2225210001. Pada video kali ini, saya akan membahas materi mengenai peluang bersyarat untuk memenuhi tugas mata kuliah teori peluang. Baik, kita langsung mulai. Di sini sebelumnya, pada pertemuan sebelumnya, saya diminta untuk membuat peta konsep bab 3, yaitu tentang materi peluang bersyarat. Ini sudah ada peta konsepnya, dapat dilihat. Definisi 3.1 tentang peluang bersyarat, kemudian ada teorema 3.2 tentang hukum penggandaan peluang, lalu teorema 3.3 tentang hukum peluang total atau law of total probability, lalu ada teorema 3.4 tentang peluang saling bebas, terus yang terakhir ada teorema 3.5 tentang teorema Bayes. Untuk penjelasan dan penjabarannya akan masuk pada slide berikutnya. Definisi 3.1 mengatakan bahwa peluang terjadinya suatu kejadian A jika diketahui bahwa kejadian B terjadi disebut dengan peluang bersyarat atau conditional probability dan dinyatakan dengan simbol seperti ini. Dibacanya peluang A dengan syarat B terjadi, atau bisa juga kita baca dengan peluang A jika B. Peluang A jika B sama dengan PA irisan B dibagi PB. Kemudian ada teorema 3.1 yang mengatakan bahwa misalkan S adalah ruang sampel dari suatu percobaan dan B adalah suatu kejadian dengan PB lebih besar dari 0. Maka yang pertama, untuk setiap kejadian A berlaku PA jika B lebih besar dari sama dengan 0, lebih kecil dari sama dengan 1. Lalu yang kedua, peluang S jika B terjadi sama dengan 1. Yang ketiga, peluang barisan kejadian-kejadian yang saling lepas. Maka, sigma I sama dengan 1 sampai dengan tak terhingga dari peluang AI jika B terjadi. Ini adalah peluangnya. Berikutnya, kita masuk ke teorema 3.2, yaitu hukum penggandaan peluang. Dikatakan bahwa dari hubungan PA jika B sama dengan PA irisan B bagi PB yang tadi, dan PB jika A sama dengan PA irisan B per PA, kita peroleh dua cara untuk menentukan PA irisan B, yaitu yang pertama, PA irisan B bisa kita buat menjadi PB kali PA jika B dan PA kali PB jika A. Jadi terdapat suatu formula perkalian peluang, sehingga formula tersebut kita namakan dengan hukum penggandaan peluang atau perkalian. Nah, di sini contohnya irisan 3 kejadian A1, A2, dan A3 yang merupakan hukum penggandaan peluang dapat ditulis P A1 irisan A2 irisan A3 sama dengan PA1 kali PA2 jika A1 kali PA3 jika A1 irisan A2. Berikutnya masuk ke teorema 3.3 tentang hukum peluang total. Hukum peluang total atau law of total probability di sini membahas ketika menyelesaikan permasalahan peluang, terkadang tidak memungkinkan untuk menentukan secara langsung peluang dari suatu kejadian A. Akan tetapi,
kita bisa menentukan PA jika B dan PA jika B komplement terjadi. Yang A, misalkan ketika B adalah suatu kejadian dengan PB lebih besar dari sama dengan PB lebih besar 0 dan PB komplement lebih besar dari 0, maka untuk sembarang kejadian A berlaku bahwa peluang A sama dengan PA jika B kali PB tambah PA jika B komplement kali PB komplement. Lalu yang B, secara umum terjadi jika B1, B2, dan seterusnya hingga Bn merupakan partisi lepas dari S dengan PBI lebih besar dari 0 untuk semua I sama dengan 1, 2, dan seterusnya sampai dengan N. Lalu ada teorema 3.4 tentang kejadian saling bebas. Kejadian saling bebas. Jika A dan B adalah dua kejadian bebas, maka kita peroleh PA jika B sama dengan PA dan PB jika A sama dengan PB. Artinya, meskipun diketahui B terjadi, tetapi informasi ini tidak ada pengaruhnya terhadap peluang terjadinya kejadian A. Demikian pula sebaliknya. Teorema 3.4 yang A, jika A dan B adalah dua kejadian bebas, maka berlaku 1. A dan B komplement adalah dua kejadian bebas. Yang kedua, A komplement dan B adalah dua kejadian bebas. Ketiga, A komplement dan B komplement adalah dua kejadian bebas. Yang B, jika AI, I elemen I adalah himpunan kejadian bebas, maka kebebasan masih tetap berlaku jika sembarang kejadian AI diganti dengan ACI, yaitu P BI1 irisan BI2 irisan dan seterusnya sampai dengan irisan BIK sama dengan P BI1 kali P BI2 kali dan seterusnya kali P BIK. Lalu yang terakhir ada teorema 3.5 yaitu teorema Bayes. Teorema Bayes berisi misalkan B1, B2 sampai dengan Bn adalah partisi lepas dari ruang sampel S suatu percobaan. Jika PBI lebih besar dari 0 untuk semua I sama dengan 1, 2, dan seterusnya sampai dengan N, maka untuk sembarang kejadian A dari S dengan peluang A lebih besar dari 0, dan untuk sembarang K sama dengan 1, 2, dan seterusnya sampai dengan N ya, berlaku. Nih, teorema Bayesnya, PA sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai dengan N kali peluang A jika BI terjadi kali peluang dari si BI. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.